Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Aldadwi Putra, nomor BP 2001022033, Prodi D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang kelas 2D. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan soal nomor 2 ini untuk mencari reaksi perletakan momen dan lintang menggunakan aplikasi SAP 2000. XX yang ada pada beban di soal ini itu akan menggunakan nomor absen. Nomor absen saya 15. Nah, kita buka aplikasi SAP 2000. Pada saat kita membuka aplikasi SAP 2000, maka tampilannya seperti ini. Langkah awal yang kita kerjakan adalah kita membuka file new model. Nah, di soal yang kita punya, soal nomor 2 ini kita melihat satuan dari bebannya yaitu kilonewton meter. Pada SAP di bagian ini kita cari kilonewton meter. Ini kita menggunakan 2D frame. Number of stories di soal ini ada 3, 1, 2, 3. Number of by itu ada juga 3, 1, 2, 3. Maka di sini kita isi 3, di sini juga isi 3. Di story height kita mengambil yang jarak 4 meter. Di by width kita juga mengambil jarak yang pada 4 meter. Maka dari itu di sini kita isikan 4, di by width kita isikan 4. Nah, setelah kita mengisi di portal frame dimension, kita checklist use custom grid spacing. Di sini kita klik edit grid. Di X grid data itu ada 4 grid, yaitu A, B, C, dan D. Di soal kita menggunakan titik nolnya itu di tengah-tengah bentang B dan C. Maka setengah dari 3 meter berarti 1,5, berarti di 1,5 di sini 0. Maka jarak dari 0 ke bentang B yaitu min 1,5, jarak 0 ke bentang A itu min 5,5. Begitu juga sebaliknya, jarak dari 0 ke bentang C 1,5, jarak dari 0 ke bentang D yaitu 5,5. Maka kita isikan di ordinat di sini menjadi min 5,5, di B jadi min 1,5, di C jadi 1,5, di D menjadi 5,5. Setelah kita memperhatikan X grid data, yang selanjutnya data yang kita isi adalah Z grid data. Z grid data merupakan data yang ada di sini. Jarak dari sini ke sini 4 meter. Dari A ke B berarti ke B 4 meter. Betul. Dari Z3 ke Z4 kita butuh datanya lagi. Nah, di sini 4 meter, maka ke Z3 berarti 4 ditambah 3,5, 7,5. Nanti juga ditambahkan ke Z4, 7,5 ditambah 3 menjadi 10,5 atau 10,5. Maka kita isikan datanya di sini. Di sini 0, ini 0 tetap, di sini 4, di sini 7,5, di sini 10,5. Kita cek datanya apakah sudah benar. 5,5, 1,5, 5,5, 0, 4, 7,5, 10,5. Ketika datanya sudah selesai kita isi, maka yang selanjutnya kita klik OK. Di section properties di bagian ini itu ada beams, ada kolom. Kita lihat di soal bahwa beamnya ada 2, yang seperti ini, baloknya ada seperti ini, dan ada seperti ini. Untuk kolomnya juga ada 2, ada yang lingkaran dan juga ada yang seperti ini. Maka kita masukkan ke bagian section properties ini. Di beam, karena di sini masih default, maka kita ambil tanda tambah yang ada sini, kita akan add new property. Di sini kita pilih concrete.
maka di sini kita mengisi balok, maka kita pilih rectangular dulu yang untuk balok 7. Sini balok 7. Materialnya masih belum ada beton, maka kita tambahkan. Kita ambil add new material. Di sini kita beton. Di material type kita isi concrete. Nah, di weight per unit volume di soal itu 24, maka di sini kita isi 24. Kita okekan. Kita okekan lagi, maka di material kita tambahkan beton. Untuk dimension pada balok 7 itu 0,4. Di sini 0,4, di itu 0,3. balok 7 0,4 0,3. Setelah itu kita menghilangkan tulangnya di dalam, maka kita pilih concrete reinforcement, kita klik beam, kita okekan. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi biru. Kita okekan. Nah, balok 7. Oke. Balok 7 sudah, maka karena jenis baloknya ada 2, kita add new property lagi. Kita ambil concrete untuk balok 1 sampai 6. Di soal baloknya seperti ini, maka di sini kita pilih precast. Section 6, balok 1 sampai 6. Untuk bagian B1 di soal itu menjadi 0,4. B1 0,4. B2 di bawah itu 0,2. Di B3 sama 0,2. B4 0. D1 jarak dari sini ke sini tingginya itu 0 total, tinggi totalnya 0,5. Di D2 tinggi yang bagian atas di soal tadi 0,15. D3 0, D4 juga 0, D5 juga 0. Nah, untuk D6 sendiri itu tidak boleh kita isi 0 dan nilainya harus kecil dari D1, maka kita pakai 0,127. Materialnya harus kita pilih, kita isikan beton. Untuk warnanya kita isi, kita okekan. Nah, setelah ini terisi, kita okekan. Di sini kita okekan. Supaya kita tidak banyak untuk merubahnya nanti, maka di bagian beam, supaya kita tidak banyak merubahnya nanti, pada bagian beam kita pilih balok 1 sampai 6. Setelah itu di kolom kita juga memiliki 2 kolom, 5 sampai 10 sama 1 sampai 4. Maka di sini kita tambahkan juga, kita pilih add new property, kita pilih concrete sama, kita pilih lingkaran. 1 sampai 4. Materialnya karena sudah ada beton, maka kita tambahkan saja. Di display warnanya kita pakai warna diameternya 50 cm menjadi 0,5 meter. Kita okekan. Maka kita pilih untuk kolomnya satu lagi, add new property. Kita pilih kolom rectangular. Itu kolom 5 sampai 10.
material tagnya kita pilih better. Di sini di soal 0,40 dan 30 berarti 0,4 0,3. Maka kita oke kan. Nah, untuk kolom sendiri yang banyak digunakan yaitu di kolom 5 sampai 10, maka kita pilih 5 sampai 10. Kita oke kan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Setelah itu di soal, karena bagiannya seperti ini, maka kolom dan balok yang ada di sini dan di sini itu kita hapus. Di sini kita delete, di sini dan kolom yang di sini juga kita delete. Tumpuan di soal itu menggunakan jepit, maka di sini kita ubah send. Kita pilih join, restrain, jepit. Nah, sebelah kiri ujung akan menjadi seperti ini. Maka yang setelah itu kita ubah yaitu balok 7. Balok 7 di soal dia paling atas. Maka kita klik balok 7. Kita klik send frame section, kita pakai balok 7. Dia akan keluar seperti ini. Ini balok 1 2 3 4 5 6. Nah, setelah itu kolom juga 1 2 3 4 menggunakan yang sini lingkaran. Maka kita ubah juga, kita klik kolom 1 2 3 4. Kita pilih assign frame section, yaitu kolom 1 sampai 4. Maka di sini kolom 1 sampai 4 sudah, balok 1 2 3 4 5 6 juga sudah, di balok 7 di sini 5 6 7 8 9 10. Maka jenis balok dan kolom yang ada di soal sudah kita masukkan. Di bagian kiri ini kita memunculkan 3 dimensinya. Maka di bagian sini general, extrude view and fill object, kita pilih section. Maka kita bisa kita lihat inilah tampilan 3 dimensi dari soal yang nomor 2 tadi. Sini lingkaran kolom 1 sampai 4. Setelah kita mengubah ini, kita kembalikan lagi ke semula objek. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu load pattern. Di sini mati sudah. Mati sudah, berarti di sini kita isi live. Maka di bagian sini juga kita isi live. Nanti otomatis keluar 0. Kita add new load pattern. Bebannya ada 3 di soal, yaitu ditambah gempa. Maka di sini juga kita isi gempa. Kita isi quick. Harus hati-hati ya, jangan sampai salah. Maka di sini kita perhatikan yaitu type-nya quick. Maka kita add new load pattern. Jadi ada 3, dead, beban mati, live, beban hidup, dan beban gempa. Setelah itu kita oke kan.
Nah, agar kita mudah dalam memasukkan beban, langkah selanjutnya yaitu kita bagi menjadi 3 layar, yaitu kita ambil option, kita pilih Windows, kita pilih 3, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di soal kita bisa melihat di sini beban hidup di balok 1 dan balok 3, dan juga beban mati itu di balok 2, balok 5 dan balok 7, serta beban hidup juga ada di balok 4 dan balok 6. Beban gempa juga ada di sini di titik balok 4 dan balok 7. Maka masing-masing layar yang kita bagi menjadi 3 ini di sini untuk nanti beban hidup bagian ini. Layar nomor 2 yaitu beban mati, dan ini gempa. Nah, di soal kita pakai yang seperti ini, maka kita klik ini, kita pilih frame load. Karena jenisnya distribute, di sini hidup, kita harus hidup live, global, gravity force, maka absolute. Pada titik 0 yaitu tetap bebannya 0. Pada titik jarak 1 meter itu karena pakai nomor absen maka menjadi 6,15. Pada jarak ditambah 2 berarti pada jarak 3 meter maka masih di 6,15. Di jarak yang keempat itu sudah 0 lagi, maka akan menjadi seperti ini, sama seperti ini, 6,15. Maka beban hidup juga kita isikan di balok yang ketiga. Di sini caranya sama, kita pilih assign, frame load, kita ambil distribute, sini live, sama kita ambil absolute. Supaya tidak ragu kita nolkan dulu, 0, 0, 0, 0, 0. Di jarak 0 itu bebannya 6,15 ditambah absen. Sedangkan di jarak 4 meter itu 0, maka kita okekan, maka akan muncul seperti ini, sama dengan ini. Kita masukkan lagi yang beban hidup yang di sini, yang di balok 4 sama 6. Sini caranya sama, kita pilih assign, frame load, kita pilih point, masih live, kita ambil absolute. Itu pada jarak 1,5, desain 1,5 itu bebannya menjadi 0,055, maka kita okekan langsung. Di bagian sini juga sama, kita ambil assign, kita ambil frame load, kita ambil point. Di sini juga live, absolute. Namun bedanya di balok nomor 6 itu pada jarak 2 meter dan bebannya yaitu 2,15, maka kita okekan juga. Sebenarnya beban hidup yang ada di sini tidak hilang, hanya saja perlu kita munculkan lagi di sini live, maka nanti akan keluar seperti ini. Ini sudah beban hidupnya, kita lihat di soal sudah kita masukkan semuanya. Nah, beban mati lagi. Beban mati di balok yang sini, balok 3, balok 2 dan balok 5 itu sama. Balok 2 dan balok 5 sama. Nanti kita klik keduanya,
kita pilih assign, kita pilih frame load. Nah di sini kita harus lihat bahwa kita masukkan yaitu load patternnya yaitu beban mati. Kita ambil that force masih global, ini kita nolkan, sudah nol absolute karena jenisnya uniform loads, maka kita isikan pakai nomor absen juga ditambah jadi 2,15, maka akan menjadi seperti ini untuk beban matinya. Yang perlu kita lihat di soal lagi bahwa di balok 7 itu juga ada beban mati, maka kita masukkan juga, caranya sama. Kita klik ini, kita pilih assign, kita pilih frame load, distribute. Di sini kita harus ingat bahwa yang kita masukkan adalah beban mati, maka di sini juga pakai nomor absen, kita masukkan 1,15 karena banyak seragam. Maka beginilah tampilan untuk beban mati frame distribute loads. Beban itu juga berarti ya kita saatnya masukkan beban gempa di sini 1, di balok 7, di balok 4 juga 1. Maka kita untuk masukannya, kita klik yang di sini, kita pilih sign, kita pilih join force, kita pilih gempa. Maka di loose for force global X yang harus kita lihat bahwa di bagian atas itu dipakai nomor absen juga menjadi 1,15. Maka setelah itu kita kan, maka akan muncul seperti ini. Di soal juga di bagian sini juga ada 0,55 jadinya. Berarti di sini juga kita klik, caranya sama. Kita pilih join load force. Di sini sudah gempa, berarti di sini kita ubah menjadi 0,55. Maka oke. Setelah kita masukkan semua beban-beban yang ada di soal, maka tahap selanjutnya kita masukkan load kombinasi atau kombinasi beban. Nah, kita klik define, kita pilih load combination, kita add new combo. Di beban mati yang ada pada kombinasi di soal yaitu 1,2 untuk beban matinya. Untuk beban hidupnya pada soal yaitu 1,6. Untuk beban gempa pada skala faktornya di soal yaitu 0,5. Kombinasinya ada 2, yang ini kita bikin yang pertama dulu, new. Nah, bisa kita perhatikan beban mati yang ada di sini kita pakai 1,2, beban hidupnya linear statiknya kita pakai 1,6 seperti yang ada soal, dan gempanya kita pakai 0,5. Ini sama di sini 1,2 beban mati, 1,6 beban hidup, 0,5 beban gempa. Setelah ini semua terisi, kita oke kan. Nah, di sini sudah ada kombinasi 1, sedangkan di soal kita mempunyai 2 kombinasi. 2 kombinasi, perbedaannya terletak pada gempa, beban gempa yaitu min 0,5. Di sini kita pilih add copy of combo. Di bagian gempa itu tidak kita isi 0,5 juga, tetapi karena kita tambahkan min di sebelumnya menjadi min 0,5. Maka di sini sudah ada, maka yang perlu kita klik bukan add tapi modify. Nah,
Jadi gempanya beban matinya itu 1,2 untuk kombinasi 2, beban hidupnya 1,6, dan beban gempanya min 0,5. Setelah itu kita oke kan, berarti min 0,5 kombinasi 2. Setelah itu kita oke kan juga. Nah, saat itu sebelum kita analyze, yang perlu kita lakukan dulu yaitu save. Itu nih tugas video soal 2 SP Raffi Aliadi. Tugas video soal 2 SP Raffi Aliadi. Maka kita save. Sudah. Setelah kita masukkan yang terakhir yaitu kombinasi beban, maka setelah itu kita save juga, maka yang selanjutnya kita lakukan yaitu kita analyze. Kita set analyze option, kita klik exit plan, kita oke kan. Nah, di analyze juga setelah itu kita run analyze, kita run now. Maka ketika di run now, hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita untuk melihat reaksi perletakan momen dan lintang, kita bagi menjadi 4 layar 4. Kali ini sudah juga sudah di exit ini, kita exitkan. Nah, selanjutnya mari kita lihat reaksi perletakan momen dan lintang dari beban hidup, beban mati, beban gempa, beban kombinasi 1, beban kombinasi 2. Kita di bagian nih, layar pertama kita show force join. Itu kita mau melihat reaksi perletakan beban mati, maka akan keluar seperti ini. Reaksi perletakan join reaksi atau reaksi perletakan dari beban mati di sini, atau kita bisa join. Kita isi sini juga beban mati sudah, berarti beban hidup live kita oke kan. Maka untuk beban hidup tampilannya akan menjadi seperti ini. Yang di layar nomor 3 kita lihat untuk beban gempa, maka akan menjadi seperti ini. Untuk beban gempa tampilannya menjadi seperti ini. Setelah itu kita lihat reaksi perletakan kombinasi 1, kombinasi 1 kita oke kan juga. Maka di layar 4 layar yang setelah dibagi ini, kita bisa melihat di sini join reaksi beban mati, join reaksi beban hidup, join reaksi gempa, dan join reaksi kombinasi 1. Maka di sini juga kita bisa melihat join kombinasi 2, join reactionnya. Maka akan menjadi seperti ini. Kombinasi 1 seperti yang di sini, kombinasi 2 seperti yang di sini. Langkah selanjutnya yaitu kita ingin melihat momen. Kita klik di sini, kita pilih frame. Nah, kita mau melihat momen di beban mati, maka kita di komponen kita isi date, kita isi momen 33. Di sini show value on diagram, kita oke kan. Maka momennya akan tampil seperti ini untuk beban mati. Untuk beban hidup caranya sama, kita klik frame kabel, maka kita isi untuk komponennya itu beban hidup live, kita isi momen 33 seperti yang di layar sini, kita isi show
Pauli diagram. Maka untuk beban hidupnya, momennya akan tampil seperti ini. Nah, di layar yang ketiga kita ingin melihat momen pada beban gempa. Di sini komponennya sudah gempa, berarti di sini kita klik momen 33, kita show fault on diagram. Maka untuk beban gempa, momennya akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita juga ingin melihat momen pada kombinasi 1. Sudah kombinasi 1, kita isi momen 33, kita show value on diagram, kita oke kan juga. Maka di momen pada beban kombinasi 1 akan tampil seperti ini. Di sini juga kita ingin melihat beban kombinasi 2 bagaimana tampilan momennya. Maka di sini di sini kan kombinasi 1, kita tinggal ganti ke kombinasi 2, momennya sudah 33, so follow on diagram, berarti kita klik. Maka untuk beban kombinasi 2 momennya akan tampil seperti ini. Nah, yang terakhir kita ingin melihat lintang. Untuk yang ingin kita lihat yang pertama yaitu beban mati. Bagaimana gaya lintangnya? Kita frame kabel. Di sini kan beban mati. Nah, maka di komponennya kita ganti ke jadi SIR 22. So follow on diagram. Maka lintangnya akan tampil seperti ini untuk beban mati. Beban hidup sama, kita tinggal klik ini, klik frame atau kabel. Maka di sini kita tinggal ganti saja ke SIR 22. Yang di bawahnya sama, maka kita klik. Maka tampilan untuk gaya lintang pada beban hidup seperti ini, seperti yang ada di layar 2. Untuk beban gempa kita juga melihat lintangnya bagaimana. Maka kita klik sini, kita ganti yang momen 33 ini ke SIR 22 karena komponennya sudah gempa. SIR 22 so follow on diagram, maka kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di bagian momen di sini yang untuk kombinasi, kita ingin melihat lintang ya, lintangnya untuk kombinasi 1. Kombinasi 1 kita klik SIR 22 show value on diagram. Maka gaya lintang untuk beban kombinasi 1 akan seperti ini. Bagaimana gaya lintang untuk beban kombinasi 2? Kita klik lagi, kita ganti di sininya menjadi kombinasi 2. Kombinasi 2 SIR 22 show value on diagram, kita klik. Maka untuk gaya lintang pada beban kombinasi 2 akan tampil seperti ini. Itulah penggunaan aplikasi SAP 2000 dari soal nomor 2 yang ada ini. Di program aplikasi SAP 2000 ini kita sudah melihat reaksi perletakan gaya momen dan lintang dari beban hidup, beban mati, beban gempa, beban kombinasi 1 dan beban kombinasi 2. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.